Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro beserta seluruh jajarannya, dan juga pengurus dan Ketua Kantor Lesismu Kota Bojonegoro. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum yang ada di Bojonegoro yang pada kesempatan ini mengikuti kajian rutin PCM Kota Bojonegoro, baik dari sekolah dengan berbagai macam jenjangnya, dan mungkin juga ada dari AUM ataupun ortom yang lain yang pada kesempatan ini mengikuti kajian kita. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin mengikuti pada kali ini kajian kita dari luar Kota Bojonegoro sebagaimana biasanya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk mengkaji ketarjian sebagai upaya untuk mentradisikan keilmuan yang ada di dalam Muhammadiyah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang sholatul lail, sholat malam, itu historitas dan tuntunannya. Yang saya maksud historitas ini nanti kita akan coba kaji tentang bagaimana sejarah sholat lail di dalam Islam, bagaimana praktek Nabi, dan juga secara khusus yaitu kita akan coba kaji tentang bagaimana perkembangan pemikiran yang ada di dalam Muhammadiyah yang berkaitan dengan sholatul lail. Ya, terutama nanti kita akan masuk di dalam bulan Ramadan. Sholatul lail di dalam bulan Ramadan itu disebut tarawih. Apakah misalnya di dalam Muhammadiyah sejak dulu bahwasanya Muhammadiyah itu mengamalkan sholat tarawih jumlah rakaatnya 11 rakaat, atau sebelumnya juga sama sebagaimana yang dipraktekkan di dalam masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu 20 dengan 3 witir. Nah, nanti kita akan coba lihat dan juga yang berkaitan dengan tuntunannya sesuai dengan putusan tarjih yang ada di dalam sejarah ketarjihan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok topik ini kita coba angkat pada kesempatan hari ini? Ya, karena mengingat bahwasanya sesuai dengan edaran maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwasanya sudah diedarkan tentang penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah, yang mana insya Allah 1 Ramadan itu sesuai dengan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah, itu jatuh pada tanggal 2 April 19
2022, mohon maaf. Artinya kita tinggal hitungan beberapa hari lagi sebelum memasuki bulan Ramadan. Sehingga topik ini karena Sholatul Lail ini dipraktikkan di dalam malam bulan Ramadan secara jamaah atau secara publik, maka perlu untuk kita akan coba angkat dan kaji bagaimana sebenarnya historitasnya dan tuntunannya di dalam kesejarahan Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kajian kita juga menggunakan pendekatan historis atau sejarah, maka kalau kita lihat dari data yang ada di dalam kesejarahan Muhammadiyah, maka 1922 itu Taman Pustaka Muhammadiyah menerbitkan sebuah buku yang namanya Kitab Pertapan Islam. Kitab Pertapan Islam, yang mana di dalam kitab ini berbicara tentang dimensi spiritualitas di dalam Islam itu, yaitu terutama yang berkaitan dengan ibadah asyam atau puasa. Maka berdasarkan kitab 1922, yaitu Kitab Pertapan Islam, bahwasanya di dalam kitab ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam logonya itu ada tulisan Muhammadiyah, kemudian ada tulisan Taman Pustaka, yaitu sebuah penerbit resmi yang ada di dalam Muhammadiyah ketika itu. Kemudian judul kitabnya namanya Kitab Pertapan Islam, kemudian di bawahnya dikatakan dikarang dening pengarang Muhammadiyah bagian Taman Pustaka. Artinya yang mengarang kitab ini adalah tim, yaitu tim pengarang dari Taman Pustaka ing negara Ngayogyakarta. Karena ketika itu belum berdiri negara Republik Indonesia ini, 1922. Kemudian di bawahnya kawetoake dening Pakempulan Fathul Asror Miftah As-Sangadah Ngayogyakarta. Bahwasanya kitab ini dipublish oleh Fathul Asror, sebuah perkumpulan Miftahus Sangadah. Dulu masih ada ejaan ngain itu, yaitu di sini seharusnya Miftah Sa'adah karena ini dalam bahasa Jawa, sehingga menyesuaikan pronunciation atau pengucapan Jawa, yaitu Miftah As-Sangadah Ngayogyakarta cap-capan kang kapisan, artinya cetakan pertama 1922. Apa yang menarik dari kitab ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Yang menarik yaitu yang berkaitan dengan konteks atau topik kajian kita pada malam hari ini, yaitu tentang sholat lail, itu sholat lail yang dilakukan di waktu malam, bahwasanya jumlah rakaat tarawih yang dijelaskan di dalam kitab ini yaitu bilangannya 20. Maka di sana dikatakan sholat tarawih saben wengine sasi Ramadan wiwit malam tanggal sabisan temuko malam tanggal 29 utawa 28. Maksudnya sholat tarawih itu dilakukan di dalam malam bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal atau malam 29 atau 28. Sunat nindakake sholat tarawih ake 20 rakaat kelawan 10 salam lan 10 takbiratul ihram. Artinya 20 itu ditunaikan dua-dua. Nah, kalau 2 rakaat, kalau ditunaikan 2 rakaat, artinya ada 10 salam dan juga takbiratul ihram. Saben-saben rong rakaat lungguh maca tahiyat akhir terus salam. Nah, karena tadi ditunaikan 2 rakaat, ya setiap 2 rakaat duduk, yaitu duduk tahiyat akhir, yaitu dengan duduk tawaruk itu sebagaimana yang kita perhatikan dalam sholat itu. Nuling ngadeg maneh takbiratul ihram kaya mengkono temeka genepe 20 rakaat.
Jadi itu dilakukan terus sampai selesai 20 rakaat. Mangsane sholat tarawih mau wiwit ba'da sholat isya temeko metune fajar sidik. Dan ini waktu pelaksanaan sholat tarawih yaitu antara sholat isya dan terbitnya fajar yaitu fajar sodik. Lan tumindakake sadurunge sholat witir. Artinya sholat tarawih ini dilakukan sebelum sholat witir. Dan ini data yang ada di dalam kesejarahan kita, yaitu 1922 sebenarnya Muhammadiyah masih mengamalkan sebagaimana amaliyah yang ada di masyarakat Indonesia yang notabene-nya bermadzhab Syafi'i, yaitu sholat tarawih dilakukan dengan 20 rakaat. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berdasarkan dari data yang paling tua tadi 1922 yang dipublish oleh Taman Pustaka, kemudian 1924 itu juga ditemukan data yang mana bukunya ini diterbitkan oleh Taman Pustaka juga, tetapi judulnya berbeda karena Taman Pustaka ini menerbitkan berbagai macam buku, baik di dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Arab. Bahasa Jawa itu ada yang tulisan carakan, yaitu Hono Coroko dengan huruf Jawa itu, dan juga dengan bahasa Jawa dengan tulisan Latin, dan juga tulisan Jawa dengan huruf Arab atau yang disebut dengan pegon. Nah, maka kitab yang kita tampilkan di sini, ini sebenarnya isinya bahasa Jawa tapi dengan aksara Arab atau yang dikenal di dalam tradisi pesantren dengan istilah tulisan pegon, yaitu ada kitab fikih jilid telu. Nah, kalau ada jilid telu itu artinya ada buku ini berseri. Dari kajian yang saya temukan sebenarnya buku ini ada 4 jilid. Berarti kitab fikih jilid 1, terus kitab fikih jilid 2, nah, kitab fikih jilid 3 yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini yang ditemukan. Gitu. Kemudian yang paling lengkap yaitu kitab fikih jilid 4. Ini yang belum ditemukan, sehingga dari buku ini nanti suatu saat bisa kita kaji secara khusus. Lahirlah sebuah buku yang ditulis oleh aktivis dari organisasi di luar Muhammadiyah yang berjudul ternyata Muhammadiyah itu NU. Buku itu sangat kontroversial dan nanti bagaimana jawabannya nanti suatu saat kita boleh lakukan kajian secara khusus tentang kitab fikih jilid 3 ini. Sebenarnya apakah ini buku yang betul-betul ditulis oleh Taman Pustaka, dan juga di media massa sering diasumsikan bahwasanya Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sebagai pengarang kitab ini. Apakah itu betul-betul terbukti atau sekedar klaim saja? Tetapi yang jelas dari kolofon itu sampul sebuah manuskrip. Tapi ini sebenarnya bukan manuskrip ya. Ini sudah era cetak, era cetak. Tapi buku cetak tua gitu, tidak bisa disebut manuskrip karena manuskrip itu tulisan tangan. Kalau kita lihat di sini itu tidak ditemukan bahwasanya Mbah Yai Ahmad Dahlan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu tertulis sebagai penulis di dalam buku ini. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau kita lihat sampul di dalam buku ini sebenarnya sama, yaitu dari logo-logonya ada tulisan Muhammadiyah, Taman Pustaka, kemudian kitab fikih jilid 3 dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Maksudnya dikarang dan diterbitkan oleh Muhammadiyah bagian Taman Pustaka yang ada di Jogja, cap kang sepisan tahun 1343 Hijriah, yaitu 1924.
Nah, apa yang menarik di dalam buku ini yang berkaitan dengan topik yang kita kaji, yaitu di dalam buku ini ketika berbicara tentang sholat sunnah, maka disebutkan beberapa macam sholat sunnah, di antaranya pada nomor yang 6 ada sholat tarweh, yaitu sholat 20 rakaat, yaitu sholat yang dilakukan 20 rakaat, saben rong rakaat kudu salam. Artinya setiap kita dapat 2 rakaat harus salam. Waktune ono ing sasi poso, berarti waktunya ada di dalam bulan Ramadan, saben-saben sakwuse sholat isya, yaitu dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, di dalam buku ini juga sama memberikan keterangan 1924 bahwasanya jumlah sholat raweh di dalam Muhammadiyah itu 20 rakaat, yaitu dilakukan dengan dengan 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu sekedar historitas sholat lail yang ada di dalam Muhammadiyah, sehingga kalau kita coba klasifikasikan bagaimana kesejarahan sholat malam yang ada di dalam Muhammadiyah, maka saya mencoba membagi, yaitu era sebelum berdirinya Majelis Tarjih dan era setelah berdirinya Majelis Tarjih. Maka di era sebelum berdirinya Majelis Tarjih, sholat tarawih itu dilakukan 20 rakaat, sebagaimana keterangan yang ada di dalam dokumen yang kita coba tampilkan tadi. Ada kitab Pertapan Islam 1922, kemudian kitab Fikih Jilid Telu 1924, yang keduanya dipublish oleh Taman Pustaka. Kemudian setelah berdirinya Muhammadiyah, setelah berdirinya Majelis Tarjih, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Majelis Tarjih itu berdiri berdasarkan rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan 1927. Kemudian 1928 itu dibentuk struktural dengan ketua pertamanya yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian 1929 itu Majelis Tarjih pertama kali melakukan muktamar khususi dan melahirkan Kitabul Iman dan Kitabus Shalah sebagaimana yang ada di dalam HPT kita. Nah, di era Majelis Tarjih mungkin banyak yang belum diketahui oleh orang Muhammadiyah sendiri, bahwasanya sebenarnya mulai kapan Muhammadiyah mengamalkan sholat tarawih dengan jumlah 11 rakaat. Ya, kalau kita lihat dari data-data sejarah, maka sebenarnya dapat kita temukan pertama kali Muhammadiyah merubah jumlah sholat tarawih dari 20 rakaat menjadi 11 rakaat. Itu sebenarnya datanya bisa kita temukan di dalam HPT kita, yaitu di dalam kitab ya, di Medan 19. Dan di situ dia tentang Qiyamul Lail, yang mana di situ dijelaskan Qiyamul Lail itu jumlahnya 11, bisa ditunaikan 442, maksudnya 4 plus 4, kemudian plus 3, mohon maaf, 443. Kemudian cara yang kedua bisa dilakukan 222 sampai 8, kemudian 3 witir. Itu 1939. Kemudian sholat lain ini dibahas secara khusus di Muktamar Wiradisa 1972. Bapak Ibu sekalian bisa nanti dicek di HPT-nya. Maka di Muktamar Muhammadiyah di Wiradisa 1972 itu dibahas secara khusus tentang sholatul lail. Di situ Muhammadiyah juga sama, yaitu sesuai dengan kajian yang berikutnya bahwasanya sholat lail itu jumlahnya 11, kaifiyahnya lebih banyak. Kalau tadi atau kaifiyah atau formasinya lebih banyak. Kalau
1939 itu kan 11 tapi hanya dijelaskan 2 formasi atau 2 kaifiah, yaitu 4-4-3 atau 2-2-2 sampai 8 kemudian 3 witir. Tapi 1972 ini ada berbagai macam formasi, yaitu kaifiah atau pelaksanaan dalam sholat lail itu. Nanti beberapa kaifiah kita akan coba kaji pada kesempatan ini. Tapi intinya melahirkan beberapa kaifiah. Kemudian juga bisa kita temukan pembahasan sholat lail itu di dalam fatwa-fatwa tarjih kita yang ada di dalam TJA, tanya jawab agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan tadi itu hanya sekedar berkaitan dengan historitas atau kesejarahan sholat lail yang ada di dalam Muhammadiyah. Ya, bahwasanya Muhammadiyah mengalami perkembangan pemikiran. Ini sebagaimana yang kita sudah pahami, bahwasanya di dalam kita bertarjih pun di antara wawasan ketarjihan ada wawasan keterbukaan. Artinya Muhammadiyah sebagai organisasi yang tajdid oriented itu dalam melakukan kajian terhadap berbagai macam permasalahan keagamaan dan sosial itu selalu berkembang keilmuannya. Yang mana tajdid di dalam Muhammadiyah itu artinya purifikasi dan dinamisasi. Ini sering kita kaji, dan sehingga di dalam Muhammadiyah itu sudah biasa mengalami perkembangan pemikiran, karena sebagai watak organisasi Muhammadiyah, bahwasanya watak atau karakteristik organisasi ini sebagai organisasi tajdid yang berwatak tajdid, artinya pembaruan, sehingga ilmu itu bersifat selalu berkembang, tidak statis, tetapi keilmuan itu selalu dinamis. Itu yang ada di dalam Muhammadiyah. Sehingga kalau kita tadi lihat, ternyata di dalam data-data kesejarahan Muhammadiyah sholat tarawih 20 kemudian berubah menjadi 11, itu sesuatu hal yang lumrah di dalam Muhammadiyah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena topik kita tadi juga berkaitan dengan tuntunan sholat lail, maka kita akan coba bahas secara khusus bagaimana sholat lail itu pelaksanaannya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang sholat lail, maka sholat itu sholat lail itu maksudnya malam. Artinya sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam. Nah, pada waktu malam ini waktunya bainal isya wa tulu'il fajri, antara isya dan terbitnya fajar. Dan menurut Muhammadiyah, sholat lail itu disebut juga sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail, dan juga qiyamul Ramadan atau tarawih kalau dilakukan di waktu malam bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, istilah ini penting karena nanti Bapak Ibu sekalian coba perhatikan, karena istilah yang dipakai di dalam tarjih kita dengan istilah atau terminologi yang ada di dalam kitab fikih atau yang disampaikan oleh para fuqaha ahli fikih itu sedikit berbeda gitu. Maksudnya apa? Dalam pandangan Muhammadiyah sholat lail itu bisa disebut dengan berbagai macam sebutan, tapi esensinya sama. Misalnya sholat lail itu bisa juga disebut sholat tahajud, bisa juga disebut sholat witir, bisa juga disebut qiyamul lail dan qiyamul Ramadan. Maksudnya apa? Kita coba lihat dalam terminologi yang dikembangkan di dalam fikih dulu. Kalau kita lihat di dalam fikih, itu para fuqaha, para ahli fikih membedakan berbagai macam macam sholat lail sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Meskipun waktunya antara isya dan terbitnya fajar, tetapi bagaimana sholat lail ini dilaksanakan? Yang pertama muncul istilah sholat tahajud. Sholat tahajud itu maksudnya sholat lail yang dilakukan ba'da naum, setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya sholat malam
itu disebut sholat tahajud ketika dilaksanakan setelah tidur. Kemudian ada istilah sholatul witri. Ya, sholat witir itu, kata witron itu artinya ganjil. Lawannya syaf'un, genap. Artinya sholat yang dilakukan dengan bilangan ganjil. Sehingga bilangannya 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11. Ini yang disebut dengan sholat witir di dalam istilah fikih. Kemudian juga disebut qiyamul lail karena dilaksanakan pada waktu malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian juga bisa disebut qiyamul Ramadan ketika dilakukan di dalam bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini artinya sholat lail ketika dilakukan di bulan Ramadan disebut apa? Qiyamul Ramadan. Demikian juga sholat lail dalam istilah fikih kalau dilakukan di waktu Ramadan juga disebut dengan sholat tarawih. Nah, kata tarawih itu jamak, yaitu mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu tarwihah. Artinya istirahat. Maksudnya apa? Karena sholat ini dalam pandangan fikih itu jumlah rakaatnya 20 itu pandangan jumhur ulama. Nanti kita coba lihat ya. Tidak ada dalam fikih itu yang mengatakan bahwasanya jumlah sholat tarawih itu jumlahnya adalah 11 rakaat. Kita coba cek dulu ya. Misalnya dalam mazhab Hanafiyah atau mazhab Hanafi yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit, bahwasanya sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Yang kedua, ada mazhab Maliki yang didirikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, yaitu imam dari Hijrah, bahwasanya sholat tarawih itu 36 dengan 3 witir. Jadi semuanya 39. Kemudian berikutnya ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaitu mazhab yang umum diikuti oleh mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia atau secara luas di Asia Tenggara ini, bahwasanya jumlah sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 3 witir. Kemudian juga mazhab Hambali yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu jumlahnya 20 juga. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian kalau menyaksikan siaran langsung dari Masjidil Haram atau dari Masjid Nabawi, bahwasanya Imamul Haram yaitu Syekh Sudes dan Syekh Shuraim itu mengimami ya dengan 20 rakaat. Ya, sehingga kalau warga Muhammadiyah berkesempatan umroh di dalam bulan Ramadan kemudian sholat tarawih di sana, loh kok di sana 20 padahal Muhammadiyah 11. Dan ini artinya dalam pandangan fikih itu tidak ada sholat tarawih itu yang jumlahnya 11. Nah, bagaimana kok Muhammadiyah tadi mengamalkan bahwasanya sholat tarawih itu jumlahnya 11. Nah, kita ikut mazhab mana kan itu? Sehingga karena Muhammadiyah itu jargonnya itu arju ilal Quran dan Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Sehingga kalau ditemukan dalil dan dalam kajiannya itu dinilai kuat, sehingga Muhammadiyah bisa jadi pandangannya itu tidak ada kesamaannya di dalam mazhab tertentu. Ya misalnya kita ambil dalam konteks ini yaitu jumlah sholat tarawih yang mana dalam pandangan Muhammadiyah yaitu jumlahnya 11. Sebenarnya kalau kita lihat itu tidak ditemukan padanan atau kesamaannya dari 4 mazhab itu sendiri. Tapi nanti kita lihat ternyata ada hadis Aisyah yang menarasikan bahwasanya jumlah sholat malamnya Rasulullah baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya meskipun dalam pandangan ulama mutaakhirin, ulama belakangan banyak yang berpandangan
bahwasanya 11 rakaat itu juga lebih kuat. Nanti misalnya kalau kita lihat Al-Imam As-Sun'ani, Al-Imam Syaukani, kemudian Syekh Nasiruddin Albani dan yang lainnya. Nah, dari sini apa yang penting bagi kita untuk coba kita pahami bahwasanya di dalam Muhammadiyah sholat lail itu disebut atau dipahami sama dengan sholat tahajud, witir, qiyamul lail, dan qiyamul Ramadan. Ini artinya sholat itu selama dilakukan antara isya dan terbitnya fajar itu ya sholat lail. Esensinya semuanya ya jumlahnya 11. Ya contoh ini untuk memudahkan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian agak susah menangkap ya. Contoh dalam fikih, ini dalam fikih ya. Ketika jenengan misalnya melakukan sholat tarawih. Tadi dalam fikih sholat tarawih itu ya 20, misalnya witirnya 3 atau 1. Karena ada perbedaan riwayat ya, tapi yang umum itu sebenarnya 3. Berarti 23. Kalau jenengan sudah melakukan sholat tarawih 23, kemudian jenengan tidur malam kemudian bangun. Nah, bangun kemudian ingin melakukan sholat malam lagi. Bagaimana tata caranya? Nah, dalam fikih ada 2 tata cara. Yang pertama itu naqdul witri, yaitu membatalkan witir. Karena kita tadi sudah witir, berarti karena witir itu dilakukan dengan bilangan ganjil, sehingga kita cukup genapi saja. Kita sholat 1 rakaat, kemudian menjadi syafa' atau menjadi genap. Dengan itu berarti witirnya batal. Sehingga kita sholat malam 222, kemudian kita tutup dengan witir lagi. Ini cara yang pertama. Meskipun cara yang ini banyak dikritik, termasuk di dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengamalkan cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Karena kita sudah witir, berarti kita sholat malam saja. Sholat malam 22, nanti semampu kita, karena dalam fikih itu sholat tarawih itu sebenarnya meskipun kebanyakan mengatakan 20, tetapi sebenarnya tidak ada jumlah tertentu. Artinya ya kita sholat 22, kemudian sampai kita merasa capek atau kita anggap selesai. Tetapi ketika kita anggap selesai, kita tidak melakukan sholat witir lagi. Karena La witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Itu dalam pandangan fikih. Tetapi dalam pandangan tarjih, gitu, kalau kita sudah melakukan sholat malam 11 rakaat, gitu, 11 rakaat. Nah, kemudian di dalam Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian kita di minggu yang lalu, kita juga membahas sholat iftitah. 11 itu ada tambahannya, yaitu rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, itulah yang disebut dengan sholat al-iftitah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah itu kan menarasikan 2. Yang satu 11, yang satu 13. Nah, bagaimana kok Aisyah memberikan keterangan yang inkonsisten, tidak konsisten? Dan kita sudah jawab dalam minggu yang lalu, yang Bapak Ibu sekalian yang mengikuti, bahwasanya ketika Aisyah mengatakan sholat malamnya Rasulullah itu tidak lebih dari 11, nah Aisyah tidak menghitung sholat iftitah. Tetapi ketika Aisyah mengatakan sholat malamnya itu salasa asrota rakaatan, 13 ini khafifatain, 2 rakaat yang ringan dari sholat di dalam Muhammadiyah. Kalau kita sudah melaksanakan 11 rakaat atau 13 rakaat dengan 2 rakaat sholat iftitah, itu artinya sudah selesai. Gitu. Karena jumlah sholat malam yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lebih dari 11. Kemudian sholat 11 rakaat ini mau kita sebut sholat witir, ya nggak apa-apa. Semuanya kita sebut sholat witir, nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada dasarnya sholat malam itu ya pasti diakhiri dengan rakaat ganjil.
mau disebut tahajud, mau disebut qiyamul Ramadan, qiyamul lail, itu sebenarnya semuanya esensinya sama. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah, yaitu tadi ada sedikit perbedaan antara pandangan tarjih dengan pandangan para ahli fikih. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengomentari dan menyampaikan pertanyaan mungkin di waktu sesi tanya jawab nanti, supaya kita betul-betul paham ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholatul lail yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu juga disebut dengan qiyamul Ramadan. Yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana hukum qiyamul Ramadan itu? Sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian mungkin sering dengar, bahwasanya sebenarnya Nabi itu tidak pernah melakukan qiyamul Ramadan secara jamaah dan secara publik 1 bulan penuh. Itu tidak pernah. Nah, kemudian bagaimana tradisi yang sudah kuat di dalam kalangan umat Islam, bahwasanya setiap bulan Ramadan itu ada tradisi sholat tarawih yang dilakukan jamaatan secara publik di masjid. Apakah itu punya dasar atau tidak? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus coba lihat ada hadis dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan, atas dasar iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang akan lalu. Nah, hadis ini tidak memberikan spesifikasi apakah sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu dilakukan jamaah atau tidak. Tidak ada penjelasan. Tetapi intinya yang dianjurkan oleh Nabi, di dalam bulan Ramadan itu kita harus menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah. Ya, secara khusus yaitu ibadah sholat. Baik itu dilakukan secara jamaah atau tidak. Itu makna dari hadis ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam sejarah, nanti kita lihat ya, Nabi itu hanya melakukan qiyamul Ramadan secara jamaah dan di masjid itu 2 atau 3 kali saja. Itu berdasarkan perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang mengatakan 3 itu Nabi melaksanakan di malam 23. Kemudian di malam 25 itu ila satrin lail, sampai di pertengahan malam. Kemudian di malam ke-27 itu sahabat bilang hatta dzananna alla nudrikal falah, sampai kita mengira bahwasanya kita tidak mendapatkan al-falah. Al-falah itu apa? As-sahur, yaitu makan sahur. Artinya saking panjangnya salat malam yang dilakukan oleh Nabi di malam ke-27. Nanti kita lihat. Kemudian di masa kekhilafan Abu Bakar, yaitu khilafah pertama di dalam sejarah Islam, bahwasanya di kekhilafan Abu Bakar itu juga sholat tarawih itu tidak dilakukan di masjid secara jamaatan dengan imam yang satu. Ya, pelaksanaannya ada yang sendiri-sendiri, ada yang 1-2 orang berjamaah, kemudian imam 1 dengan 3 jamaah dan seterusnya ya. Itu di masa kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq. Di awal pemerintahan Umar bin Khattab juga sama. Kemudian di akhir pemerintahan kekhilafan Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab keluar melihat bagaimana pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu, maka yang terjadi tadi, di dalam satu masjid itu ada orang yang sholat munfaridan secara sendirian. Kemudian ada yang sholat jamaatan secara jamaah, tetapi hanya 1 imam dengan 1 makmum, atau 1 imam dengan 2 makmum, atau 1 imam dengan 3 makmum, dan seterusnya. Artinya tidak dilakukan secara kolektif atau secara serentak mengikuti 1 imam. Sehingga Umar bin Khattab ketika itu mengatakan
lau jama'na ala qari'in wahidin lakana amsal. Seandainya kita kolektifkan, kita kumpulkan umat Islam ini dengan satu imam, maka tentu lebih baik. Kemudian Umar bin Khattab menunjuk Ubay ibn Ka'ab untuk menjadi imam ketika itu. Kemudian setelah berikutnya Umar bin Khattab mengecek atau melihat lagi di masjid itu umat Islam ketika itu atau kaum muslimin ketika itu mengikuti imam yaitu Ubay ibn Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab bilang ni'matil bid'atu hadhi, sebaik bid'ah ini. Ya nanti kita lihat bid'ah ini apakah secara lughatan, secara etimologi atau syar'an atau secara terminologi. Nah, dalam pandangan kita bid'ah di sini maksudnya bid'ah secara kebahasaan saja, tetapi bukan secara syariah. Karena kalau kita bicara bid'ah secara syariah, maka kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu berada di neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, kalau kita lihat tadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Nabi itu hanya melakukan sholat tarawih 2 atau 3 kali. Ketika Nabi ditunggu oleh para sahabat di hari berikutnya, ternyata Nabi tidak datang. Kemudian Nabi mengklarifikasi apa yang ia lakukan pada waktu subuh. Maka Nabi mengatakan apa? Qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Sebenarnya Nabi tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada yang mencegah Nabi untuk keluar ke masjid mengikuti sholat tarawih yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi hanya satu sebab, yaitu Nabi bilang apa? Illa anni khasyitu, kecuali saya takut an tufradu alaikum, kalau sholat ini diwajibkan atas kamu sekalian. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan fata'jizu, kemudian kamu tidak mampu. Dan maksudnya apa? Maksudnya ketika sebuah amalan itu dilakukan Nabi secara mudawamah. Mudawamah itu ada kontinuitas, berkesinambungan. Sesuatu itu menjadi wajib. Ya, ketika Nabi melakukan sholat tarawih 1 bulan, itu artinya ini menjadi wajib. Ketika menjadi wajib, maka apa? Umatnya itu tidak akan mampu. Sehingga dari kesimpulan ini, Nabi itu meninggalkan atau tidak melakukan sholat tarawih itu karena li'illatin, ada sebuah sebab, yaitu ketakutan beliau kalau sholat tarawih ini menjadi wajib. Nah, tetapi di satu sisi Nabi bilang supaya umat Islam itu mengoptimalkan ibadah di malam bulan Ramadan, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dari sini majelis tarjih berkesimpulan bahwasanya sholat tarawih itu hukumnya masyru', hukumnya disyariatkan dan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kajian kita tadi juga melihat historitas bagaimana sholat lail yang ada di dalam kesejarah Muhammadiyah berdasarkan 2 kitab yang lahir sebelum berdirinya Majelis Tarjih tadi, yaitu kitab Pertapan Islam dan kitab Fikih Jilid Telu. Maka di sana sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian di era Majelis Tarjih di kitab Siyam 1939 dikatakan 11. Sholatul Lail di Muktamar Wiradisa 1972 dikatakan juga 11. Nah, kenapa kok bisa terjadinya perubahan? Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini buku yang atau kitab yang penting Bapak Ibu sekalian nanti bisa dicek ya. Ada kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, yaitu namanya Al-Muwatta. Kitab ini yang disanjung oleh Imam Syafi'i karena kitab ini yang dianggap kitab hadis yang paling otoritatif di masa Imam Syafi'i, karena belum lahir Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena Imam Bukhari saja itu muridnya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i.
Di dalam kitab Muwatta itu menarik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu menarasikan dua narasi atau dua hadis yang kontradiktif, yaitu tentang pelaksanaan sholat tarawih di masa Umar bin Khattab. Apakah 11 di Imam Malik itu menarasikan Terputus, Pak. Tat. Iya, suaranya putus, Pak. Iya, suaranya hilang nih, Pak Ustadz. Gambarnya juga hilang ya? Recording stopped. Iya, gambarnya orang hilang juga ya. Recording in progress. Bukan sinyalnya. muncul, Bapak Ibu sekalian? Muncul ya? Halo? Halo, udah ada suaranya. Ya, suara Tempat hilang tadi. ya, suaranya kita dengar, Pak. ya, salah lanjut ya. Ya, oke. Karena Ya, habis ya. ruangan itu mungkin sinyalnya agak hilang. Nanti diingatkan saja ya kalau misalnya nggak dengar. Oke ya. Iya, monggo. Saya coba share screen lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita sampai di kitab Al-Muwatta ya, yang ditulis oleh Imam Malik, bahwasanya di dalam kitab Al-Muwatta ini dinarasikan dua hadis yang kontradiktif, yang menjelaskan tentang sholat lail yang dilakukan atau sholat raweh yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Yang pertama, hadis dari Sa'ib Ibn Yazid, Anaqal, bahwasanya dia berkata, Amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab itu memerintahkan Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari dan Tamim ad-Dari ayyaku malinasi bi ihda asyrata rakaatan, ketika itu untuk mengimami orang-orang 11 rakaat. Ini hadis Sa'id Ibn Yazid. Nanti kita coba lihat otentisitas atau status hadis, apakah sahih atau tidak gitu. Kemudian yang kedua itu An Yazid ibn Ruman, dari Yazid ibn Ruman, annahu qol, bahwasanya dia bersabda, kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadan bi 23 rakaatan, bahwasanya para sahabat itu melakukan sholat di dalam bulan Ramadan di masa Umar bin Khattab itu bi 23 rakaatan, dengan 23. Artinya ada dua narasi yang kontradiktif. Yang satu bilang di masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab. Ini yang pertama. Imam yang kedua Tamim ad-Dari itu ternyata menjelaskan jumlah riwayatnya jumlah bilangan rokaatnya berapa? Bi'ihda asrota rokaatan, 11 rokaat. Kemudian yang kedua, riwayat Yazid ibn Ruman tadi, yang menjelaskan bahwasanya para sahabat ketika masa Umar ibn Khattab itu melakukan sholat malam di bulan Ramadan bi 23 rokaatan, dengan 23 rokaat. Hadis Yazid ibn Ruman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sering dipakai sebagai dalil di dalam mazhab-mazhab fikih yang
mereka berpandangan bahwasanya sholat tarawih itu jumlahnya 20. Misalnya dalam mazhab Hanafi, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab apa? Hambali. Kalau Imam Malik tadi kan apa? 39. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berarti di masa Umar bin Khattab apakah 11 atau 23? Ya. Hadis yang mengatakan 11 yaitu dari Sa'id ibn Yazid itu disahihkan oleh disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis tadi apa? Disahihkan oleh Syekh Albani dalam salat tarawih. Syekh Nasiruddin Albani itu menulis sebuah kitabnya nggak terlalu besar, namanya Salat Tarawih, untuk mencoba mengupas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan salat tarawih. Maka ketika Syekh Nasiruddin Albani memunculkan hadis Sa'id ibn Yazid tadi yang mengatakan bahwasanya Ubay ibn Ka'ab itu melakukan sholat itu 11, setelah Syekh Nasiruddin Albani menyebutkan hadis itu mengatakan apa? Sanadu sahihun jiddan. Hadis ini sanadnya betul-betul sahih. Walam yathbut anna Umar radhiyallahu anhu sholaha 20. Bahwasanya tidak ada keterangan bahwasanya Umar bin Khattab itu melakukan sholat tarawih itu sebanyak berapa? 20 rakaat. Itu kata Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian yang menarik tadi ada hadis Yazid bin Ruman yang menjelaskan bahwasanya para sahabat atau kaum muslimin ketika masa Umar bin Khattab itu melakukan sholat tarawih bithalathin wa ashrina rakaatan dengan 23 rakaat. Ini sebagaimana yang saya sudah tampilkan tadi diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Yang menarik Imam Nawawi itu orang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Ketika kita bicara mazhab Syafi'i, maka tokoh yang paling sentral itu Imam Syafi'i sendiri. Yang kedua yaitu Imam Nawawi yang disebut sebagai Muharrirul Madhab atau editornya mazhab Syafi'i. Ya, itu beliau dalam kitabnya Al-Majmu' yaitu Majmu' Syarhul Mu'adzab itu mengatakan hadis ini mursal. Hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu ada seorang tabi'in atau perawi yang gugur atau yang dibuang. Artinya silsilah atau rantai sanad itu ada yang terputus. Itu yang disebut hadis mursal. Kenapa? Fa inna Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar. Karena Yazid ibn Ruman ini tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Bagaimana beliau meriwayatkan hadis yang menjelaskan sholat tarawih di masa Umar ibn Khattab. Dalam keterangan yang lain, Yazid ibn Ruman itu min sighari tabi'in, termasuk tabi'in yang junior. Tabi'in yang junior itu bisa meriwayatkan sesuatu kan harus lewat tabi'in yang senior. Nah, bagaimana dia kok meriwayatkan sesuatu dari Umar bin Khattab secara langsung? Sehingga hadis Yazid ibn Ruman yang menjelaskan sholat tarawih itu 23 rakaat itu dalam kajian majelis tarjih dianggap apa? Tidak otentik atau tidak sahih. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita misalnya lihat di dalam Subul Salam, yaitu syarah apa? Bulughul Maram, di situ pengarang yaitu Imam As-Sun'ani menjelaskan laisa fil isrin riwayah marfu'ah. Tidak ada jumlah 20 itu riwayat yang marfu', maksudnya yang sampai kepada Nabi. Tetapi sebenarnya ada satu riwayat yaitu dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ini satu-satunya riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu sholat tarawihnya ketika itu 23 rakaat fi Ramadan min ghairi jama'atin bi 23 rakaatan. Tetapi Ibnu Abbas ini meriwayatkannya dari Abi Syaibah. Kata Imam Al-Baihaqi,
Hadis ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Imam Baihaqi itu siapa Bapak Ibu sekalian? Imam Baihaqi itu seorang pakar hadis di dalam mazhab Syafi'i, yang mana Imam Baihaqi ini menulis buku yang namanya Sunan Kubra. Sunan Kubra itu buku yang khusus menjelaskan dalil-dalil yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Artinya ini kontribusi yang luar biasa yang dilakukan oleh Imam Baihaqi. Ada sebuah ungkapan, secara umum orang yang bermadzhab Syafi'i itu berhutang budi pada pendiri madhab, yaitu Imam Syafi'i. Tapi dalam konteks ini Imam Syafi'i berhutang budi pada Imam Baihaqi. Kenapa? Karena Imam Baihaqi ini melakukan kontribusi yang luar biasa dengan apa? Mengarang sebuah kitab yang mana kitabnya ini berbicara tentang hadis-hadis yang dijadikan landasan atau dasar di dalam mazhab Syafi'i. Nah, Imam Baihaqi sendiri mengatakan hadis ini riwayat Ibnu Abbas dari Abi Syaibah. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan innahu dhaif. Abu Syaibah Ibn Sulaiman, itu nama lengkapnya, itu seorang perawi yang dhaif. Sehingga kesimpulan Majelis Tarjih, kalau 1939 Majelis Tarjih berpandangan bahwasanya sholat tarawih sudah tidak 20 tapi memilih pada 11, itu memang sangat argumentatif berdasarkan hadis-hadis yang kita kaji tadi. Ternyata riwayat yang sahih itu di masa Umar bin Khattab pun itu sebenarnya 11, bukan 20. Kemudian kesimpulan Majelis Tarjih yang mengatakan bahwasanya praktik sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu 11, itu juga didukung dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini penting Bapak Ibu sekalian, ini yang sering disampaikan oleh Mubalik Muhammadiyah, sehingga Bapak Ibu sekalian penting untuk mencoba memahami. Kalau mungkin menghafal, kalau tidak bisa hafal yang memahami saja. Yaitu bagaimana kata Aisyah ketika ditanya kaifaka anak sholat Rasulullah SAW di Ramadan, bagaimana sholat malam Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Aisyah menjawab apa? Maka ada yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala ihda asrata rakaatan. Sholat malamnya Rasulullah itu baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Artinya apa? Menurut keterangan Aisyah ini sosok yang penting ketika kita bicara sholat lail, karena Aisyah ini posisinya sebagai istri Nabi, yang mana sholat lail itu secara umum kan dilakukan di rumah atau sesuatu yang privat, lebih banyak dilakukan secara privasi daripada secara publik. Karena tadi Nabi hanya melakukan sholat malam secara jamaah di bulan Ramadan pun 2 atau 3 kali. Artinya selain itu dilakukan Nabi di rumahnya, sehingga Aisyah ini ketika meriwayatkan sebuah hadis yang berbicara tentang sholat lail, ini dalam pandangan ahli hadis, riwayatnya itu dikuatkan daripada keterangan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena Aisyah ini saksi kunci yang mengetahui sholat malam Rasulullah sebagaimana beliau istrinya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya cepat karena waktu mengingat waktu kita yang sudah hampir jam 9. Kita coba bahas tentang varian formasi pelaksanaan sholat lail. Di dalam tarjih ada beberapa formasi sholat lail. Yang pertama 4 plus 3, yaitu 11 rakaat. Kemudian yang kedua itu formasinya 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 witir, yaitu 11 rakaat. Dan kedua cara ini sudah diputuskan tadi di Muktamar Khususi di Medan tahun 1939 tadi, sebagaimana yang ada dalam Kitabus Shiyam di dalam HPT kita. Kemudian di Sholatul Lail di Muktamar Wiradesa 1972 itu ditambah formasi yang lain. Di antaranya 2 plus 2 plus 2 plus 2
kemudian sampai 10, kemudian 1 witir, yaitu 11 rakaat. Ini tata cara yang mudah dihafal Bapak Ibu sekalian dan bisa dipraktikkan di masjid atau musola Muhammadiyah. Tergantung kebiasaan masjid itu. Artinya semuanya itu boleh dilakukan karena dalam konteks ini Muhammadiyah menganut prinsip tanawwu' fil ibadah, mengakui pluralitas dan varian pelaksanaan ibadah selama dalilnya sahih. Artinya 11 rakaat ini yang dirojihkan yang kuat, tetapi dalam melaksanakan 11 rakaat itu bisa dengan berbagai macam varian formasi. Bisa 4-4-3, kemudian 22 sampai 8, kemudian 3, kemudian 22 sampai 10, kemudian 1. Kalau ditambah 2 rakaat iftitah, ya jumlahnya 13. Atau juga formasi-formasi yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang formasi yang ini yang dulu paling populer di kalangan Muhammadiyah, karena ini putusan cara yang pertama 1939 di Medan tadi, yaitu 4 plus 4 plus 3, dan sampai sekarang Muhammadiyah di Jogja itu banyak yang melakukan kaifiyah ini. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya dari hadis Aisyah tadi, bahwasanya sholat malamnya Rasulullah itu baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, Rasulullah itu sholatnya 4. Artinya 4 ini dalam pandangan Muhammadiyah itu tidak ditakwil. Yang 4 ya 1 salam. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian Rasulullah sholat 4, tsumma yusolli salasan, kemudian Rasulullah sholat 3. Kenapa kok tidak ditakwil? Kita lihat dalam keterangan sebelum salam. Ini kenapa perlu saya sampaikan? Karena tata cara ini dikritik oleh kelompok Syafi'iyah maupun Salafiyah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau seseorang melakukan sholat 4 rakaat, sholat tarawih dengan 1 salam, itu tidak sah. Sehingga dalam beberapa literatur Syafi'i, misalnya dalam Fathul Mu'in maupun yang lainnya, dikatakan walau sholla arba'an bitaslimatin wahidatin lam tasihah. Kalau seseorang itu melakukan sholat tarawih dengan 4 rakaat dengan 1 salam, itu lam tasihah, tidak sah. Demikian juga yang kedua, kritik dari kelompok Salafi yang mereka berpandangan sebagaimana dalam fatwa-fatwa ulama Saudi yang berpandangan bahwasanya melakukan sholat malam 4 atau sholat tarawih atau sholat malam dengan 4 rakaat 1 salam itu menyalahi hadis sholatul laili mathna mathna, hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, kalau 2 rakaat 2 rakaat itu artinya sholat malam itu harus ditunaikan dua-dua. Artinya hadis yang Aisyah yang 4 tadi harus ditakwil. Artinya 4 itu bukan 4 1 salam, tapi itu sebenarnya dilakukan dua-dua. Hanya saja ketika sudah 4 dapat 4 rakaat itu duduk lama. Itu mereka memahaminya semacam itu. Sehingga 4 ini umum, kemudian sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat itu muqayyad. Sehingga dalam kaidah usul fikih wajib hamlul mutlak alal muqayyad. Wajib membawa sesuatu yang mutlak yang umum kepada sesuatu yang khusus gitu. Oke. Kalau kita lihat dalam sebelum salam ketika Al-Imam As-Sun'ani mengomentari hadis Aisyah, yusolli arba'an, Rasulullah itu sholat 4 itu yahtamil annaha muttasilat. Ini kemungkinan 4 rakaat ini ya bersambung, artinya 1 salam. Wa huwa dhahir, ini yang lebih kuat. Artinya yang dirojihkan oleh Imam As-Sun'ani 4 rakaat ini ya 1 salam. Wa yahtamil annaha munfasilat, dan ada kemungkinan ini dilakukan dua-dua. Karena sesuai hadis sholatul laili mathna mathna. Tapi makna yang zahir, makna yang lebih bisa dipahami secara langsung bahwasanya 4 itu ya 1 salam. Artinya ketika Muhammadiyah
mengatakan ada formasi 4-4-3, ini formasi yang paling populer ketika itu. Karena berdasarkan tadi berdasarkan Muktamar Khususi di Medan 1939, kemudian juga di Muhammadiyah di Jogja juga masih mengamalkan, meskipun di beberapa tempat menggunakan formasi yang lain itu juga boleh. Tapi artinya ini kan populer. Ketika populer maka kita harus bisa menjawab terhadap pandangan-pandangan yang mencoba mengkritik tentang pelaksanaan 4-4-3 tadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan juga yang menariknya ketika kita lihat di dalam Syarh Muslim, Syarah Imam Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis Aisyah tadi, bahwasanya sholat malam Rasulullah itu 4 itu Hada lil bayan alal jawaz. Redaksinya di sana begitu. Ini menunjukkan bolehnya sholat 4 rakaat, yaitu sholat tarawih atau sholat malam dengan 1 salam. Itu yang bilang siapa? Imam Nawawi, yang notabene-nya mazhabnya Syafi'i. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, 2 kemudian plus 3 witir itu menggunakan tadi sholatul laili masna. Kemudian witirnya mengikuti hadis Aisyah tadi. Tsumma yusolli thalathan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa 2 sampai 10 kemudian 1 witir. Kemudian ditambah tadi sebelumnya 2 rakaat 2 rakaat sholat iftitah sehingga jumlahnya 13. Ini berdasarkan hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Katanya la armuqanna sholata Rasulillah. Saya akan mengamati dan mencermati sholatnya Rasulullah. Maka yang dilakukan Rasulullah pertama Rasulullah sholat rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Artinya ini sholat iftitah. Tsumma shalla rakaataini tawilatain. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat panjang. Kemudian setelah itu lebih pendek lagi. Setelah itu lebih pendek lagi ketika sudah sampai 12 ditambah tadi 2 rakaat sholat iftitah itu, summa autara, kemudian Rasulullah witir 1 rakaat saja. Fadzalika thalatha asyrata rakaatan. Kata Aisyah, kata Zaid ibn Khalid al-Juhani itu 13 rakaat. Ya, sebagaimana yang tadi kita katakan bahwasanya sholat malam Rasulullah itu kalau enggak 11 tanpa menghitung sholat iftitah, ketika dikatakan 13 yaitu menghitung sholat iftitah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting saya sampaikan yang berkaitan tentang bacaan setelah sholat witir. Karena saya mengamati di musola ataupun di Masjid Muhammadiyah ada yang sama sekali tidak membaca bacaan setelah sholat witir, ada juga yang membaca, ada doa atau bacaan setelah sholat witir, tetapi bacaannya tidak sesuai tarjih atau tidak didasarkan pada hadis yang sahih yang sebagaimana yang disebutkan di dalam HPT kita. Di dalam HPT kita, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam sholat lail, di putusan Muktamar Wiradisa 1972, maka di sana disunahkan setelah kita selesai sholat witir itu membaca doanya Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Yang ketiga suaranya agak dipanjangkan dan diangkat. Jadi Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Kemudian yang ketiga agak diangkat dan dipanjangkan, Subhanal Malikil Qudus. Kemudian Rabbil Malaikati Waruh. Ini berdasarkan hadis hadis bahwasanya Rasulullah itu membaca dalam witir itu Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Qul huwallahu ahad. Fa idza sallama, apabila Rasulullah salam, Rasulullah membaca Subhanal Malikil Qudus 3 marat, 3 kali. Yamuddu sautahu fi tsalitsah. Rasulullah mempanjangkan suaranya di bacaan yang ketiga. Tsumma yarfa'uh, kemudian mengangkatnya.
Artinya tadi subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Kemudian setelahnya Rasulullah bilang apa? Rabbil malaikati waruh. Ini bacaannya Rabbil malaikati waruh. Ini harokatnya salah ya. Yang betul apa? Rabbil malaikati waruh. Ini satu kali. Berarti apa? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, Rabbil malaikati waruh. Ini bacaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Penting yang belum hafal ya berusaha untuk menghafalkan. Yang sudah hafal disampaikan kepada warga Muhammadiyah supaya dalam amaliyah ibadah kita betul-betul sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga sesuai apa yang dipahami oleh persyarikatan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini, yaitu kita mencoba mengkaji sholatul lail, historitas dan tuntunannya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan ini memiliki komentar atau pertanyaan dari topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian, monggo.